Tunjukkan bahwa akar 2 adalah algebraic. Langkah 1, misalkan X sama dengan akar 2. Langkah 2, kita hilangkan akarnya. Karena ada akar, kita kuadratkan menjadi X pangkat 2 sama dengan 2. Langkah ketiga, kita susun jadi 0. 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Ini X pangkat 2 kurang 2 sama dengan 0 ini polinom dengan koefisien bilangan bulat. Jadi akar 2 adalah algebraic. Tunjukkan akar 2 tambah akar 3 itu algebraic. Yang pertama kita misalkan X-nya sama dengan akar 2 tambah akar 3. Jadi kita kuadratkan. Kenapa kita kuadratkan? Karena akar. Dan cara paling mudah menghilangkan akar adalah kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan akar 2 tambah akar 3 pangkat 2. Untuk mengapaikannya ini kita gunakan rumus A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Maka hasilnya X kuadrat 2 tambah 3 2AB tambah 2 akar 6. X kuadrat 2 tambah 3 kan bisa dijumlahkan jadi sejenis, maka kita bisa jumlahkan jadi 5 tambah 2 akar 6. Langkah ketiga kita pisahkan akar ini menjadi pisahkan akar menjadi X kuadrat. Ini kan positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif sama dengan 2 akar 6. Masuk ke langkah keempat, kita kuadratkan lagi supaya akarnya benar-benar hilang. Maka kuadratkan lagi X kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan 2 akar 6 kuadrat. Terus kita hitung masing-masing yang ruas kiri sama ruas kanan. Yang kiri itu X kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan hasilnya pakai rumus yang ini tadi, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Jadi hasilnya X pangkat 4 kurang 10 X kuadrat tambah 25. Terus bagian yang ruas kanan kita kuadratkan 2 akar 6 kuadrat menjadi hasilnya 4 kali 6 sama dengan 24. Terus masuk ke langkah kelima. Langkah kelima ini kita susun menjadi 0. Kita gabungin. Jadi hasilnya X pangkat 4 kurang 10X tambah 24. X kurang 4 kurang 10X pangkat 2 tambah 25 kurang 24 sama dengan 0. Terus kita sederhana, 25 sama 24 ini kan bisa kita kurangkan. Sehingga hasilnya X pangkat 4 kurang 10 X pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0. Ini termasuk algebraic.
Kenapa dia termasuk algebraic? Karena ini polinomial dan koefisien bilangan bulatnya itu 1, min 10, 1. X sama dengan akar 2 tambah akar 3 memenuhi syarat algebraic. Tunjukkan bahwa deret 2 min 2 tambah 2 min 2 tambah 2 min divergen. Langkah pertama, tentukan jumlah parsial. S1 nya itu 2, S2 nya itu 2 min 2 sama dengan 0, S3 nya itu 2 min 2 tambah 2 sama dengan 2, S4 nya itu min kurang 2 tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. Terus langkah kedua kita amatin jumlah parsialnya, yaitu jumlah parsial 2, 0, 2, 0. Nilainya ini kan bolak-balik dan tidak mendekati satu bilangan tertentu. Tuh. Jadi ini tidak mempunyai limit karena nilainya bolak-balik dan tidak mendekati satu bilangan tertentu. Jadi kesimpulannya, karena limit jumlah parsial tidak ada, maka 2 kurang 2 tambah 2 kurang 2 tambah 2 ini adalah deret divergen. Diketahui 2. Jadi yang ditanya itu lim sub xn, lim inflamasi xn, sub himpunan xn in himpunan xn. Jadi yang pertama kita uraikan sukunya. X1 nya itu 2, X2 nya min 1, X3 nya 3/2, X4 nya min 1/2, X5 nya 4/3, X5 nya 1/3. Baru kita polakan suku, kita tentukan pola setiap jenis suku. Yang pertama kan pola positif, 2, 3/2, 4/3, 5/4. Pola umumnya itu X2 6 kurang 1 sama dengan 1 tambah 1/6. Sementara yang suku negatif suku negatif min 1, min 1/2, min 1/3. Setelah itu kita dapat pola umumnya adalah X2N kurang min negatif min 1/6. Jadi mencari nilai A sub xn. Suplemum itu kan nilai paling besar yang pernah muncul. Jadi kita lihat semua sukunya. 2, 3/2, 4/3, 5/4. (1,5, 1,33, 1,25). Jadi ya sisanya makin kecil kan dari 2. Tidak ada nilai yang lebih besar dari 2 muncul di barisan. Jadi sub xn adalah 2. Terus kita cari yang infimum Sn. Infimum itu kan nilai paling kecil yang pernah muncul. Jadi kita lihat yang di negatif. Yang negatif kan min 1, min 1/2, min 1/3. Ini hasilnya 1/2 min 1/3 min
min 0,5, ini min 0,33. Kan sisanya makin mendekat ke 0, tidak ada yang lebih kecil dari min 1. Jadi min 1 muncul di barisan. Jadi infimumnya xn adalah min 1. Masuk ke lim sub xn. Lim sub ini nilai terbesar yang didekati baris, bukan yang muncul di awal. Jadi kita fokusnya ke suku positif, yaitu 2, 3/2, 4/3, 5/4. Jadi nilainya itu 2, 3/2 hasilnya 1,5, 4/3 hasilnya 1,33, 5/3 hasilnya 1,25. Jadi makin lama dia mendekati 1, tidak tetap di 2, tujuan akhirnya di 1. Jadi lim sub xn sama dengan 1. Terus kita cari limin kan itu nilai terkecil yang didekati barisan. Terus kalau nilai terkecil itu kan berarti kita ambil bilangan negatif, suku negatif, yaitu min 1, min 1/2, min 1/3. Nilainya min 1, min 0,5, min 0,33. Jadi makin lama mendekati 0. Terus tidak tepat di min 1. Tujuan akhirnya itu 0. Maka kita ambil liminnya xn sama dengan 0 karena nilai terkecil yang didekati barisan.